Kalau kita punya masa lalu yang kelam, jauh dari Allah, Bapak Ibu sekalian, jangan diwariskan kepada anak-anak kita. Wariskan sesuatu yang baik. Kalau kita sekarang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun baru kenal Al-Quran, maka anak kita harus di bawah 10 tahun sudah hafal Quran kalau perlu. Tutupi kesalahan kita di situ, jangan malah wariskan. Maaf, saya tidak kenal siapapun hadir di sini secara pribadi tentunya. Maka kalau saya berikan contoh, jangan anggap itu sedang menyinggung Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak ya. Tapi ada banyak orang kasusnya, dia hamil di luar nikah misalnya. Lalu dia bilang sama anak perempuannya, nggak apa-apa, ibu dulu begitu kok. Misal contoh, ya. Atau ada seorang ayah misalnya anak laki-lakinya ugal-ugalan, oh nggak apa-apa, ayah juga begitu, coba aja semuanya. Seakan-akan silakan buat kejahatan, buat kemaksiatan. Kadang-kadang orang tuanya bahkan yang jadi penyebab anaknya begitu. Udah ibu dulu begitu kok, nggak apa-apa, ayah dulu begitu kok. Kok aneh? Kenapa bukan anak dijadikan amal jariah? Kenapa bukan kita malah tutupin kesalahan kita yang lalu dengan memperbaiki anak-anak kita itu? Walaupun mulai sekarang mereka harus sholat 5 waktu, mereka tutup aurat dari kecil, mereka segala macam. Jadi tutupin di situ kesalahan kita dengan memperbaiki keturunan kita. Kita harus sadari semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau yang lalu telah berlalu, tapi ke depannya kita harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mumpung Allah kasih umur. 1 hari umur saja Bapak Ibu sekalian itu sudah sangat mahal. Mumpung masih sehat, ya, maka gunakan baik-baik untuk ibadah. Gunakan baik-baik untuk berzikir, berdoa, majelis ilmu, bersedekah, maksimalkan semua yang bermanfaat dari manfaat yang lain. Harus maksimalkan sebelum nanti kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Di hari kiamat nanti Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan yang akan menyesal. Yang pertama itu para orang kafir, meninggal dalam keadaan kufur. Sebagai orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah, ini mereka menyesalnya luar biasa karena nggak bisa selamat lagi. Kalau dalam teori agama kita, konsep wahyu penyampaiannya adalah mereka akan kekal dalam api neraka. Sebagaimana keadaan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang tidak asing, kalau yang mempelajari agama Islam akan mendengar nama-nama itu. Ada orang yang kedua, yaitu orang yang banyak buat dosa tapi tidak taubat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa terus, dari dosa ke dosa yang lain. Contoh misalnya dari gosip ke gosip yang lain. Semua kondisi orang lain dicari tahu, dan dia sangat bangga kalau mendapatkan informasi tentang kekurangan seseorang. Padahal itu tidak boleh dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil mar tarku ma la ya'ni. Termasuk ya, kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Dan yang ketiga adalah orang yang di dunia banyak melalaikan kesempatan amal saleh. Dia masuk surga, sudah dapat nanti balasannya. Tapi dia pada saat itu juga punya penyesalan, tapi sederhana. Penyesalannya adalah, kenapa dulu saya sempat tinggalkan 1 sholat malam saya ya, atau 1 sholat duha saya. Oh pernah ada kesempatan saya sedekah sama tetangga saya miskin. Oh pernah ada kerabat saya minta tolong, saya nggak tolong. Itu semua penyesalan akan ada. Kenapa? Karena dengan kalau dia lakukan, derajatnya lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sekarang. Oleh karena itu peluang-peluang amal soleh nggak boleh disia-sia. Begitu ada kesempatannya, kerjakan. Ya. Tugas kita kalau ada kesempatan amal soleh, kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Dalam hal ibadah Bapak Ibu harus paksakan. Kalau ada kesempatan, kita lagi mau terbangun tengah malam nih, ada kesempatan sholat malam, langsung uduk sholat, bangun. Oleh karena itu tidak ada waktu ya bagi seorang muslim untuk menyanyiakan waktunya ya. Apalagi orang kalau sudah lewat dari masa balik yang cukup jauh, sudah luar biasa Allah banyak kasih kesempatan umur, jangan lagi disia-siakan. Kalau yang lalu itu umur kita yang sudah berlalu. Yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapapun umur kita yang hadir di sini misalnya, maka itulah umur pasti yang kita miliki. Karena sudah kita lalui dan kita nikmati. Sisa ke depan kita tidak tahu. Apa kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Jadi jangan selalu berangan-angan dengan umur ke depan, kita belum tahu. Allah bersumpah, hati-hati, perhatikan baik-baik waktu dan umur yang aku berikan untuk kalian di dunia. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah bersumpah di sini demi masa. Jadi bahasa Arabnya waktu itu asr ya, wal asr. Berarti Allah ingin waktu tertentu, bukan semua waktu.
Yang dimaksud adalah waktu kalian di dunia. Dia pasti manusia itu banyak sekali mengalami kerugian-kerugian. Maksudnya selama di dunia. Kenapa? Karena mereka membuang-buang waktunya. Mereka tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Betapa ruginya orang yang banyak membuang-buang waktunya pada hal-hal yang tidak ada manfaat. Di saat kita lagi ada waktu kosong, jangan Bapak Ibu sekalian sibuk membuka handphonenya, cari kontak teman-temannya. Kira-kira siapa yang punya masalah lalu mengatakan curhat aja sama saya. Saya banyak waktu kok. Untuk apa mendengar permasalahan orang lain? Kita sendiri butuh amal saleh. Justru waktu luang itu kita gunakan untuk menambah amal saleh kita. Kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian butuh dengan satu subhanallah. Kita butuh dengan satu alhamdulillah. Kita butuh satu la ilaha illallah. Kita butuh satu dengan Allahu Akbar. Kita butuh satu dengan astagfirullah. Kalau itu aja dikasih kesempatan untuk hidup lagi, kita akan lakukan. Kenapa disia-siakan? Lisan seorang muslim hanya keluar kalau bukan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya zikir, berdoa, membaca Quran, ya, memberikan nasihat misalnya, atau hal yang mubah, tegur sapa, atau berbicara hal yang bermanfaat secara duniawi gitu kan. Ada manfaatnya, bukan hal yang kosong gitu. Apalagi masuk pada perbuatan dosa seperti gosipin orang, fitnah orang lain yang hanya membuat akan ada konsekuensi hukum yang datang kepada dia.